Nah sekarang kalau orang datang dalam posisi ketakutan, kira-kira yang kamu anggap Tuhan selama ini, Tuhan benar atau enggak gitu loh. Yang sering menakutkan itu apa Bapak sekalian? Tuhan atau hantu? Berarti kalau selama ini Anda datang karena takut, berarti Anda ketemu apa? Ya ngomong Anda loh ya, bukan saya loh ya. Bicara Tuhan itu kita harus mengalami Bapak sekalian ya. Kita harus mengalami. Maka dikatakan apa? Aku bersaksi. Nah, bersaksi itu apa? Mengalami gitu loh. Namanya bersaksi itu mengalami. Melihat kebesaran Tuhan. Dan ini gak hanya sebatas melihat tetapi mengalami kebesarannya di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Karena saya mengenal yang besar tadi, kemudian saya mengalami kebesaran Tuhan tadi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saya Bapak sekalian. Jadi setiap langkah, setiap perjalanan, saya selalu menyaksikan kebesaran-kebesaran Tuhan itu di dalam kehidupan saya. Contoh kemarin di Dube saya hanya diundang oleh satu keluarga, ya, grupnya Al Maktum tadi. Ya dari Indonesia saya berpikirnya cuma ketemu satu company ini, satu perusahaan ini Bapak sekalian. Tetapi ternyata setelah sampai di Dube, Tuhan pertemukan dengan banyak company. Akhirnya dalam waktu dekat kita juga akan membangun supermarket di Dube, ya, namanya Nusantara 24, ya, Nusantara 24. Nah ini tadi keajaiban yang berikutnya gitu loh. Jadi karena saya mencipta bahwa Tuhan yang saya kenal adalah Tuhan yang maha besar. Maka langkah saya juga besar. Dan saya selalu katakan bahwa Tuhan hari ini aku selalu bersamamu. Dan hari ini aku selalu bertemu dengan namanya keajaiban. Karena apa? Tuhan yang besar otomatis Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Maka sekarang sadari ya, tadi udah kenali dulu bahwa oh Tuhan itu ternyata Tuhan yang maha besar. Yang maha besar sungguhan gitu loh. Bukan maha besar tapi katanya. Selama ini banyak orang tahu bahwa Tuhan itu maha besar tapi masih katanya. Maka sekarang setelah kita mengenali Bapak sekalian ya, kalau kita punya Tuhan yang besar maka langkah kita pun harus yang besar. Kalau kita punya Tuhan yang maha kuasa, kuasanya sanggup mengubahkan ya sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Sesuatu yang menakutkan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Itulah kuasanya Tuhan. Nah, sekarang kalau kita sudah mengenal Tuhan yang maha besar tadi, hari ini silahkan Bapak Ibu menetapkan langkah-langkah yang besar. Punya kebencian, kemarahan terhadap orang lain. Kita sadari, oh Tuhan itu maha pengampun. Ya, Tuhan itu maha pengampun. Sekarang Tuhan aja maha pengampun, masa kita tidak mengampuni. Sementara kita punya banyak dosa saja Tuhan ampuni. Masa kita tidak mau mengampuni sesama saudara kita. Nah inilah kesadaran ini ya, kesadaran. Maka selalu menjaga kesadaran di dalam kehidupan kita ini. Termasuk ketika dalam hidupmu ada masalah, sadari, selalu katakan, Tuhan terima kasih. Engkau adalah Tuhanku yang maha besar. Masalah yang aku hadapi adalah masalah biasa, yang tidak akan melebihi kekuatanku. Tetapi aku punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup ya, campur tangan atas semua permasalahan yang sedang aku hadapi. Nah ini kesadaran maksudnya, kesadaran. Jadi selalu posisikan dirimu di dalam kesadaran bahwa Tuhan yang besar tadi itu bersama dengan Anda gitu loh. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak semuanya itu sebenarnya belum ada artinya gitu loh. Belum ada artinya. Tapi ketika Bapak Ibu mulai beriman dan berprasangka baik terhadap Tuhan yang besar tadi, Tuhan yang besar tadi sanggup mengubahkan itu menjadi kebaikan gitu loh. Maka apapun yang datang itu masih netral, jangan dikasih nama dulu, jangan dikasih merek dulu. Wah, seringkali kita ini terburu-buru memberi merek. Pak, saya sedang mendapat masalah besar Pak. Nah, kenapa kok besar ya? Karena Anda kasih merek masalah besar.
Pak Niko, baru saja uang saya hilang Pak, ditipu teman saya. Membuat hatinya akhirnya apa? Sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena dia kasih merek, uangnya hilang. Ditipu temannya. Nah, padahal Tuhan sanggup mengubahkan tadi. Tuhan katakan, aku ikut campur tangan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupanmu. Tuhan yang besar kira-kira sanggup menyelesaikan semua kebaikan-kebaikanmu? Sangat sanggup. Tuhan yang besar tadi sanggup menggantikan semua organ tubuhmu yang lemah? Sangat sanggup. Tuhan yang besar tadi sanggup mengubahkan kehidupan anakmu yang saat ini tidak nurut? Sangat sanggup. Tuhan yang besar tadi sanggup mengubahkan pasanganmu yang membuat hatimu berdenyut-denyut? Sangat sanggup. Nah, ketika ada pasanganmu membuat hatimu sering berdenyut-denyut, berdegup-degup, ya, katakan, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang besar dan pasanganku adalah ciptaanmu. Aku bersamamu Tuhan yang besar. Dan engkau pasti sanggup mengubahkan pasanganku menjadi pribadi yang mulia, menjadi pribadi yang bernilai, menjadi pribadi yang menyenangkan. Terutama untuk diriku, bukan untuk orang lain ya. Nah, jadi Tuhan yang besar tadi sanggup melakukan apapun. Ya, sanggup campur tangan untuk menyelesaikan apapun yang kamu namai masalah tadi. Ya, ada satu ayat yang mengatakan bahwa aku Tuhanmu, ikut campur tangan dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupanmu. Tuhan itu penuh kasih dan sayang. Kita lihat dalam prakteknya ini loh. Kita lihat dalam praktek kita sehari-hari ini loh. Coba ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan tadi yang katanya dalam ibadah tadi. Didasari rasa syukur dan rasa kerinduan untuk ketemu Tuhan. Atau didasari rasa takut karena hukuman itu. Nah, saya melihat, ya mudah-mudahan di sini enggak ya. Ya nek butuh itu kan takut tadi, nah aku nyendang, aku dikai kan gitu kan. Itu ketakutan itu. Ya itu di luar sana sih, kalau di sini enggak ada. Enggak ada yang ngaku maksudnya. Ya. Nah, maka ini disadari dulu ya, dikenali dulu ini. Dikenali dulu, apakah yang selama ini kita namai Tuhan tadi, itu Tuhan yang besar atau Tuhan yang parsial? Contoh ya, kemarin ketika kedatangan Paus dari Roma, dari Italia datang ke Indonesia, banyak orang menyerang. Banyak orang takut, wah nanti mengganggu keimanan. Gitu kan. Padahal Paus malah datang ke masjid. Paus gak takut keimanannya terganggu. Tetapi banyak orang yang takut keimanannya terganggu. Nah, kira-kira kalau takut itu Tuhannya besar atau kecil? Kecil. Maka ketika Tuhannya kecil, ya hidupmu pasti sangat kecil. Tuhannya aja kecil. Tidak akan mengalami kehidupan dan lompatan-lompatan yang besar di dalam hidupnya. Pulang dari sini buat catatan. Apa yang akan aku lakukan di tahun 2025. Ataupun kelamaan ya, apa yang aku lakukan hari ini. Ya gitu kan ya, kalau tahun depan kelamaan itu. Ya, apa yang aku lakukan mulai besok pagi. Lakukan langkah-langkah yang besar. Bapak Ibu bisa lakukan semuanya itu. Tapi tadi setelah mengenal betul bahwa Tuhan semesta alam ini adalah Tuhan yang maha besar. Kemarin hari ini ya mulai dikenali bahwa Tuhan maha besar. Tuhan kasihnya tidak terbatas. Ya, semuanya tidak terbatas Tuhan itu. Nah, ketika kamu sudah mengenali Tuhan yang besar tadi, maka di dalam kehidupanmu pasti akan mengalami hal-hal yang besar. Lompatan-lompatan yang besar di dalam kehidupan kita semuanya. Maka hidupmu juga pasti akan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan yang besar tadi. Mulai besok ya diyakini bahwa Tuhan hari ini hidupku. Karena aku bersama Tuhan yang besar. Hidupku pasti mengalami keajaiban-keajaiban. Dan selalu bertemu dengan keajaiban-keajaiban. Dan tidak pernah kita pikirkan. Nah, sama jadi hal-hal yang tidak terduga, keajaiban itu tidak terduga Bapak sekalian. Keajaiban terjadi yang selama ini tidak pernah saya pikirkan Bapak sekalian. Ya, selama ini tidak pernah kita pikirkan.
Jadi kita yang dari kota kecil, tetapi ternyata dunia pun melihat kita. Dan itu semua kita diundang. Ya, bukan kita mencari, tetapi kita diundang, kita diundang. Dan mereka ingin bekerja sama dengan kita. Nah, itu kalau semesta sudah bekerja, Tuhan Maha Besar tadi sudah membersamai kita sudah menjadi saksinya, maka hal-hal yang besar pasti dinyatakan di dalam kehidupan kita semuanya. Maka di dalam kitab Taurat ya, kitabnya Nabi Musa itu dikatakan bahwa sekalian, bahwa manusia itu diciptakan segambar dengan Tuhan. Di Islam apa namanya? Bagian dari rohnya ya, bagian dari rohnya ya. Jadi Bapak sekalian sadari dulu bahwa kita ini diciptakan segambar dengan Tuhan. Kita ini gambarnya Tuhan. Nah, makanya ketika kita salah mengenali Tuhan tadi, maka gambarnya juga jadi salah. Kalau kita salah mengenali gambaran Tuhan tadi, Tuhan yang selama ini banyak dipersepsikan oleh banyak orang tadi, otomatis nanti berimbas dalam kehidupan kita semua. Nanti gambarnya kita juga salah. Gambaran Tuhan yang universal tadi, maka dampaknya bisa dirasakan bagi banyak. Maka boleh saya katakan dan banyak orang mengatakan bahwa sekalian ya, kalau mau melihat wajah Nusantara, kalau mau melihat Bhinneka Tunggal Ika, silahkan Bapak Ibu datang di Jalan Merdeka Selatan, Salatiga. Di sanalah wajah Nusantara, wajah Bhinneka Tunggal Ika. Karena sudah tidak ada portal-portal lagi, tidak ada kotak-kotak lagi di sana. Semua dari berbagai keyakinan, dari berbagai pulau, dari berbagai suku. Ketika datang bersama kita di Merdeka Selatan, di Salatiga, semuanya nyaman Bapak sekalian. Bahkan ada saking nyamannya itu nggak pulang-pulang. Ada dari timur-timur, dari luar pulau. Saking nyaman tuh gak pulang-pulang, sampai Pak JM tuh kadang rundingan. Gimana nih cara ini, karena gantian yang lain tentunya kan. Karena harus gantian dengan yang lain kan itu ya. Saking nyamannya banyak orang kerasan Bapak sekalian, kerasan. Karena apa? Di sana merasakan Kebhinneka Tunggalikaan. Di sana merasakan Tuhan yang besar. Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Karena apapun keyakinannya, apapun sukunya, ketika sudah bersama dengan kita, mereka semua mengalami kenyamanan Bapak sekalian. Nah. Karena saya sudah melihat Tuhan yang besar, bukan Tuhan yang parsial gitu loh ya. Nah selama ini banyak orang Tuhannya masih Tuhan parsial. Bukan Tuhan yang besar tapi Tuhan yang kerdil. Itulah Tuhan semesta alam ya, berbeda dengan Tuhan konseptual. Nah, selama ini kita mengenal Tuhan yang konseptual tadi, bukan Tuhan yang universal. Nah, maka Tuhan yang Maha Besar tadi ya kita bisa merasakan kebesarannya. Maka karena saya punya Tuhan yang besar tadi Bapak sekalian, maka langkah saya pun besar. Ya, karena saya punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar tadi selalu membersamai kehidupanmu. Sekarang kalau hidupmu disertai Tuhan yang besar kira-kira, tadi kayak lagunya Pak Bambang tadi apa? Meletrek gak kira-kira? Nah, jadi kalau masih meletre dalam hidupmu berarti tidak merasakan penyertaan Tuhan yang besar tadi. Nah, kemudian pulang dari Dubai ya, semalam banyak yang datang dari Singapura juga datang ke Indonesia ketemu saya, dari Amerika. Kemudian kita, nah ini kabar baik bagi yang muda-muda, dalam waktu dekat kita akan mendatangkan artis dari Korea. Ya, jadi nanti kita punya EO ya, yang akan mendatangkan artis-artis dari luar negeri. Yang paling dekat dari Korea, kemudian saya ke Amerika juga dalam rangka nanti mendatangkan artis, namanya siapa berarti kemarin? The Weeknd ya, itu subscribe-nya udah puluhan juta ya, puluhan juta. Nah nanti kita akan undang juga datang ke Indonesia kita sebagai promotornya.